Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang terakhir Pak Ade bercerita tentang Amangkurat II, ada Ratu Blitar, ada Raden Dobras, dan ada nama Pangeran Singosari. Pak Ade jadi kepikiran untuk melacak siapakah Pangeran Singosari ini. Nah, pada video kali ini silahkan kita dengarkan bersama-sama, nanti dikomentari mengenai beberapa nama yang menggunakan nama Pangeran Singosari. Yang pertama, Pangeran Singosari yang kemarin. Pangeran Singosari yang istrinya bernama Ratu Blitar atau Ratu Singosari ya, yang melakukan perbuatan tidak bagus dengan Amangkurat II dan juga dengan Raden Dobras. Ada di video yang paling terakhir. Siapakah beliau? Beliau adalah putra dari Amangkurat I. Jadi setidaknya Sunan Amangkurat I itu punya 5 garwa, yang satu meninggal di usia muda begitu. Nah, salah satunya itu adalah ibunya dari Pangeran Singosari. Siapakah ibunya? Di catatan itu namanya adalah Mas Palabuhan. Mas Palabuhan berasal dari Pasuruan. Jadi dugaannya ketika Sultan Agung melakukan ekspedisi ke Pasuruan, itu mendapat putri boyongan yang banyak jumlahnya. Termasuk ada yang mengaitkan nama Palabuhan itu dengan nama Blambangan. Putrinya dibawa karena masih sangat muda. Putri itu kemudian diasuh dulu oleh orang yang bernama Sorolati, yang kemudian nanti diperistri oleh Sunan Amangkurat I dan punya putra Pangeran Singosari. Kemarin Pak Ade judulnya itu Raden Singosari. Pangeran Singosari itu punya nama lain, yaitu Raden Pandungo. Doa ya, Pandungo. Kemudian Raden Arya Tiron. Raden Pandungo itu memang sesuai namanya karena beliau terkenal sebagai orang yang alim. Orang yang alim dan itu diakui oleh rakyat ya. Bahkan orang-orang Belanda itu menyebutnya pribadi yang lebih sederhana dibanding saudaranya, dibanding kakaknya itu. Bahkan ketika putra mahkota itu pergi ke Jepara, jadi ada catatan itu, kemudian disuguhi anggur, putra mahkota itu tersenyum saja biasa sambil berkata, saya memang tidak seperti Pangeran Singosari yang kiai itu sebutannya begitu, jadi alim. Pangeran Singosari berasal dari ibunya itu Pasuruan tadi ya, Pak Ade hampir lupa. Putri itu putrinya siapa? Putri orang biasa dari Pasuruan, namanya Potro Kiloso. Jadi orang biasa, tidak dari raja siapa gitu atau apalah Tumenggung siapa, tidak. Sampai di situ. Pangeran Singosari pernah berkonflik dengan Adipati Anom atau Raden Mas Rahmat, masa muda dari Amangkurat II. Selain kisah kemarin itu, yang berkunjung tengah malam kemudian ada bendi dan lain-lain, itu pernah juga ada ketika Pangeran Singosari itu dinobatkan menduduki singgasana sebutannya ketika raja meninggalkan istana. Jadi pada bulan Juli 1670 itu Pangeran Singosari menduduki istana. Dikabarkan itu hanya sekitar 8 hari. Jadi tidak hanya dinobatkan sebagai putra mahkota, tapi sempat kayak pengganti itu ya. Apa itu? Ad interim, pengganti lah pokoknya. Mengganti. Kemudian pada bulan Agustus 1670 raja itu sudah kembali dan Pangeran Singosari sudah tidak dijadikan lagi. Katanya keputusan itu disesalkan. Nah, itu sempat menimbulkan konflik dengan Raden Mas Rahmat sehingga menggalang kekuatan dengan yang lain-lainnya. Itu ya nama Pangeran Singosari. Oh ya, saat
Pak Adi lupa tahunnya, saat Amangkurat II itu jadi raja, itu masih berhubungan dengan istri Pangeran Singosari, dan Pangeran Singosari sudah meninggal waktu itu. Jadi usianya itu lebih lama istrinya Ratu Blitar itu. Itu Pangeran Singosari dari Mataram. Kemudian ada Pangeran Singosari lagi yang di atasnya, yaitu putra dari Ki Ageng Pemanahan. Pak Adi harus bilang bahwa ada yang mengatakan ini saudara seayah seibu dengan Sutowijoyo, tapi ada juga yang mengatakan itu maksudnya berita, bukan kata orang. Itu sumbernya sama-sama, kalau tidak sama-sama kuat ya namanya sama-sama memang tidak jelas. Jadi ada merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan dari Garwo Ampel, ada yang satu lagi dari Nyai Sabina. Pokoknya saudaranya. Ada yang kalau Pak Adi lebih cenderung lebih muda dari Sutowijoyo ya. Itu. Jadi waktu itu ya ikut perang, pinter ngaji lah ya, kemudian bahkan jadi imam sholat untuk para prajurit itu. Kemudian beliau lebih memilih untuk meninggalkan Istana Mataram dan pergi ke desa Santren dan seterusnya. Itu juga ada beberapa versi. Yang sekarang makamnya itu ada di Gunung Pring. Pangeran Singosari ini disebut juga dengan Kiai Raden Santri. Jadi Kiai Raden Santri itu sebutan masyarakat, atau beliau memang menggunakan nama itu untuk menyamar. Tapi makam di Gunung Pring di Magelang ya, itu memang di bawah pangreksa dari Kasultanan Ngayogyakarta ya, resmi jadinya. Jadi itu yang ngreksa itu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi dan makamnya sangat dihormati ya, makamnya sangat dihormati. Ada beberapa kisah mengenai kehebatan dari Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari yang dari Mataram awal ini ya, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Misalnya bisa membuat sendang atau kali dari tongkatnya, kemudian bisa menghentikan atau membungkam lahar dari Gunung Merapi. Watunya itu kemudian membeku, mencongol. Daerah Watu Congol itu di situ. Pak Adi juga harus katakan bahwa banyak yang mengatakan bahwa beliau menurunkan kiai-kiai, termasuk Kiai Dalhar almarhum dari Watu Congol itu ya. Tapi ada juga yang belum pasti silsilahnya. Ini soal silsilah karena agak sensitif sekarang ini ya. Setelah ada yang dari luar itu ya. Jadi pokoknya di situ saat makamnya lengkap, maksudnya satu kompleks, kemudian banyak dihormati, yang intinya banyak dihormati ya. Itu biasa ya, kita cerita sejarah yang seperti itu, sejarah dan kisah. Sejarah Indonesia, sejarah Jawa memang banyak yang begitu. Lah gimana Pak Adi, saya bingung. Pokoknya jangan itulah. Jadi panjenengan kalau mendapat banyak informasi jangan tambah bingung, tapi ya sudah, itu memang evidence begitu, atau panjenengan putuskan mana keyakinan. Kemudian yang terakhir, Pangeran Singosari yang terakhir itu di bawah lagi, masih dari Mataram, semuanya berarti Mataram ya. Di bawah lagi yaitu putra dari Sunan Amangkurat IV, sudah generasi bawah ya. Sebutlah Pangeran Singosari ini atau Prabu Joko ya. Prabu Joko itu putra Amangkurat IV, itu berarti seangkatan dengan, sesaudara dengan Arya Mangkunegoro, ayahnya Raden Mas Said, dan Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono I ya. Itu jadi Pangeran Singosari itu tidak setuju dengan perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ya, yang di Karanganyar itu yang membelah Mataram, Jawa lah menjadi dua, Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Beliau tidak setuju itu, karena itu ontran-ontrannya odo-odone Belanda. Jadi beliau disebutlah memerangi Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said atau Mangkunegoro I. Nah, wong itu tadi
orang kerajaan ya, Solo dan Jogja, Mangkunegoro I, kemudian itu belum Mangkunegoro berarti Raden Mas Said, kemudian Sultan Hamengkubuwono itu memperangi dibantu VOC, dibantu company. Lolos terus Pangeran Singosari bersama putranya itu namanya Raden Mas begitu. Kemudian lari ke Malang, di sana bergabung dengan ya pasukan-pasukan sisa-sisanya Untung Suropati. Ada yang nyebut ada keturunannya Maloyo Kusumo atau siapa penguasa di sana itu ya. Lolos terus pokoknya. Nah, banyak cerita pertempuran dikirim ini nama itu, tapi Pak Ade mau menceritakan yang legendanya saja, yang tentang nasi liwet itu ya. Liwat angger selamat, angger liwat mesti selamat, liwet itu begitu katanya. Jadi Hamengkubuwono I kemudian mengutus, utusannya itu adalah penguasa Madiun Ronggo Prawiro Dirjo I untuk ke pondok mana, Tegal Sari ya, Ponorogo, Kiai Ageng Muhammad Besari. Intinya untuk pokoknya membereskan urusan dengan Pangeran Singosari ini. Kemudian beliau setuju, Kiai Ageng Muhammad Besari setuju. Dulu berarti bekerja sama dengan Belanda, iya, tapi kan mungkin dianggap itu kebaikan ya. Iya, Pak Ade juga agak gimana gitu, tapi iya. Tadi tidak selamanya orang-orang kita memang langsung memusuhi VOC ya atau Belanda. Itu datang ke situ meminta ke pondok terkenal di Ponorogo, karena sang kiai sudah sepuh, beliau mengutus siapa santri sekaligus menantu Muhammad bin Umar ya, itu santrinya untuk menghadapi perlawanan atau menangkap ya, bersama dengan VOC, bersama dengan pasukan-pasukan Jawa itu untuk menangkap Pangeran Singosari. Nah, yang terkenal itu di tengah, jadi ada hadapan sudah dekat gitu antara pasukan Pangeran Singosari dan pasukan gabungan itu yang dipimpin Kiai Muhammad bin Umar itu. Malah beliau menyuruh prajurit untuk ngeliwat menanak nasi ya, menanak nasi. Nah, orang prajurit itu bingung, lu mau perang kok malah kon ngeliwat. Nanti kalau disebut tiba-tiba bagaimana? Jadi kiainya malah pergi sholat terus ngeliwat. Lah mendengar itu, lu pada menggerutu, pada gitu, kiainya terus. Padahal pasukan dari Pangeran Singosari sudah dekat. Ya sudah kalau itu serbu. Oh lah sudah apa? Baru liwat kok tiba-tiba suruh nyerbu. Pokoknya bingung, tapi dilakoni karena memang itu tugasnya. 40 prajurit itu bisa menembus 3 lapis pertahanan dari Pangeran Singosari. Jadi katanya Pangeran Singosari itu bingung melihat karena pasukannya itu seperti kelihatan seperti anak kecil yang membawa bambu yang dibelah kemudian bawa panah begitu, dan seperti berpakaian tidak seperti prajuritnya. Jadi orang-orang kemudian menyimpulkan itu karena wibawa dari Kiai Muhammad bin Umar ya. Itu santri sekaligus menantu dari Kiai Ageng Muhammad Besari dari Tegal Sari Ponorogo. Ada filosofi ngeliwat itu ya dilalah ya, ngeliwat itu selamat, jadi bisa menembus tanpa perlawanan yang berdarah-darah, tanpa perlawanan. Begitu nggih. Jadi ada kaitannya dengan cerita yang kemarin. Untuk lanjutannya Pak Ade tidak berjanji, tapi insya Allah pengen ya nanti lanjut ke Amangkurat 3 atau pokoknya yang berkaitan dengan itu. Tolong didukung selalu channel Sejarah dan Kisah, karena ini yang jumlah penontonnya itu sangat menurun drastis, mungkin lari ke platform lainnya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kalau banyak nonton kan tambah semangat. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.